Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mafura Ramadhani dari Prodi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan NIM 2386206073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resume saya materi ke-7 dan materi ke-9. Materi ke-7 ini adalah pengertian kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif, pola kalimat dasar, jenis kalimat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah, baik itu dalam bentuk tulis maupun lisan. Contohnya, ibu memasak gulai di dapur. Syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif ada beberapa syarat, yaitu 1. Kelogisan. Kelogisan suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. 2. Ketegasan. Ketegasan adalah melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Pola kalimat dasar jenis kalimat. 1. Kalimat subjek dan predikat. Kalimat subjek dan predikat merupakan sebagai pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia. Contoh, mereka sedang belajar. SP kata kerja. 2. Kalimat subjek, predikat, dan objek. Kalimat subjek dan predikat dan objek memiliki unsur kalimat subjek, predikat, dan objek. Contohnya adalah Akipa sedang ujian bahasa Inggris. 3. Kalimat subjek, predikat, dan keterangan. Kalimat subjek, predikat, dan keterangan mempunyai unsur kalimat subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya adalah Akipa pulang kampung ke Bandung. SPK tempat. 4. Kalimat subjek, predikat, dan lengkap. Kalimat subjek, predikat, dan lengkap mempunyai unsur kalimat subjek, predikat, dan perlengkapan. Contohnya adalah saya memberikan kado ulang tahun. SPPL. 5. Kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pola kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan mempunyai unsur kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Contohnya adalah Akipa merapikan pakaian di lemari kemarin. SPOK tempat ke waktu. Jenis kalimat. Ada 4 jenis kalimat, yaitu 1. Kalimat deklaratif atau pernyataan adalah kalimat ujaran oleh seorang penutur hanya dengan maksud untuk menjadi perhatian saja bagi lawan tutur. 2. Kalimat integratif atau pertanyaan dianjurkan oleh seseorang penutur dan dengan harapan agar pendengar memberikan jawaban atau lisan. 3. Kalimat imperatif atau perintah diujarkan oleh seseorang penutur dengan harapan agar pendengar lawan tutur memberikan reaksi dalam bentuk tindakan secara fisik. 4. Kalimat interjektif atau secaraan dituturkan oleh seorang penutur dengan tujuan untuk menyatakan perasaan emosi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-9, yaitu materinya adalah pengertian paragraf, struktur paragraf, syarat-syarat paragraf, jenis paragraf, pengembangan paragraf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian paragraf. Paragraf adalah sebuah kumpulan dari kalimat yang berisi tentang suatu ide pokok atau gagasan utama. Contohnya adalah paragraf ineratif. Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Paragraf menyebar. Matahari belum tinggi benar, timbun masih tampak berkilauan, warna bunga menjadi sangat indah di tempat sinar matahari. Paragraf. Struktur paragraf adalah
pola-pola kalimat di dalam paragraf yang digambarkan dan membentuk sebuah struktur. Struktur paragraf ada 3, yaitu kalimat topik, kalimat pengembang langsung, dan kalimat pengembang tak langsung. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran sebuah paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut atau penguraian sebuah gagasan pokok atau kalimat pokok dalam sebuah teks atau tulisan. Kalimat pengembang tak langsung adalah kalimat yang menjadi penjelasan dari kalimat pengembang langsung. Syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf ada 3 macam, yaitu kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. 2. Kepaduan atau koherensi. Paduan artinya kekompakan dalam paragraf. Maksudnya apa tuh? Kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa hilang belum lengkap. Jenis-jenis kalimat pengembang paragraf. Jenis-jenis paragraf pengembangan paragraf ada 4 macam, yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktu. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. Paragraf argumentasi adalah sebuah tulisan yang isinya bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan kata atau fakta sebagai alasan bukti. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mempunyai tujuan untuk meyakinkan atau mengajak si pembaca dengan maksud tertentu. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan resumi dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.